Oke, halo semuanya, balik lagi sama Gowen di konten Mini League Series episode kedua. Buat yang belum tahu, MLS konten ini tentang liga kecil-kecilan yang berisikan 4 orang termasuk gue. Dimana buat yang kalah di akhir musim akan ada hukuman yaitu live 2 jam Instagram gak ngapa-ngapain. Jadi kita shoot hari ini itu hari Kamis, jadi masih ada 3 match lagi yang belum main. Jadi sejauh ini kita bakal coba review atau sharing mengenai game-game yang udah selesai aja. Tapi sebelum kita jauh lebih dalam, kita lihat dulu table paling bawah Tololik ini nih. Gimana nih guys, perkembangan liga kita? Kayaknya masih ada yang punya 1.500 tuh gue lihat. Bukan masih ada, bertiga anjir. Nggak sombong. Oh iya, 3 orang ya. 3 orang ya. Gue nggak lihat, gue liatnya paling bawah doang. Iya. Gimana nih? 1.500 semua sih. Gue Gimana nih? yakin sih, gue sama Jojo nggak puas sih pasti sih, karena kita triple captain kan. Oh iya, betul kata ya. Cuma FT nih biasanya nih Iya, poinnya Belum, poinnya belum tinggi nih FT. selesai sih. Belum selesai sih. Oh iya, oh udah iya udah sih. selesai, udah selesai sih. Emang Jinx man, ini Oke, disaster, ini disaster, kita coba. disaster bro. Gila, tapi lu masih banyak chip deh, tenang aja. Oke, Ini kita Oh iya, coba saya lihat tahu aja ya. chips. Kita coba lihat tim masing-masing dulu ya. Ya man, let's go. Oke, dari Minano Tabu kita lihat. Kenapa? Gak, ini kan kalau episode 1 alasannya gue karena gue paling ini kan, Eh, poinnya paling jelek kan. eh, Ini kenapa gue pertama lagi? Alasannya karena gue lupa pindahin aja sih. Eh, Oh, formatnya masih pakai kemarin. Forward kemarin. Ya gue gak ya bisa dibilang gak puas sih. Maksudnya Cancelo nih kan kenapa ya? Gue gak ngerti sih. Main FPL Iya, aja. Marcel ya. Terus Aston Villa men, kemarin kebobolan 1 gol, nggak ini banget apa? Gak sesuai ekspektasi. Cuman untung si Martinez bonus poinnya kan, kalau lo inget kan yang pas kita bahas episode 1 kan, uh, gue bilang gue mau Martinez 12 poin kan, akhirnya beneran 12. Benar, Iya, benar, benar. gue ingat. Beneran 12 ya. Terus tapi kalau lu lihat nanti tim yang lain, gue udah perhatiin dari pagi, gue masih gue yang masih paling banyak pemain buat main gitu. Gue kalau nggak salah 4 Oh ya, iya. yeah, for to play. Dan gue ada Pereira main differential. Pereira nyetak di 1 at least 2 poin, 2 poin. nggak masalah sih Digne, apa nggak ngapa-ngapain, soalnya FT juga punya Digne, jadi mendingan gue Pereira ya. Pereira 2 Terus poin, 2 poin. terus salah nih, habisin Aspi. No comment, no comment on that. Kamu. Terus ya udah pasti lah Harvey Barnes kita semua punya kan, it's such a big disappointment sih, maksudnya dia bisa cedera gitu ya. Dan tentunya juga all eyes on Kane man, kalau Triple captain ya. Triple captain ya. Patrick super iya, kita triple captain. Pokoknya kalau Kane nyetak, bye teh, udah teh lu minggir aja lo. Kelar lo teh, kelar lo singkat ya. Uninstall aja udah. Kelar itu. Delete lah, delete tim bro. Delete. Tim yang selas. Itu juga FT nggak punya salah juga Jo, jadi kita masih apa, Sama ada gue chance juga. lah. Gue nggak punya juga. Lu nggak usah diomongin deh man. Salah, blank salah cuy. Gue the Son. Yes, Son. Never forget Son. Iya, lu start sama DCL ya, yang kita nggak ada ya. Son DCL. Iya. Terus nanti ada wildcard pun. Ngeri. Differential. Intinya kalau tim gue all eyes on Kane sih, sama gue berharap Pereira skor atau assist lah minimal, to like pull away sedikit sama apa Jojo sama FT sih. Lu berapa poin yuk? Berapa poin tadi? 7-1 ya kalau nggak salah ya. 7-1. Iya masih 7-1. 4 Tapi masih gue minus. minus 12. minus 8 apa? 12 ya, kemarin minus 12 ya. Oke. Nextnya
Westbound gimana nih? Triple captain nih, masalahnya tuh sama-sama triple captain nih. Iya, sama-sama triple captain. Dan eh, dari timnya Wahyu itu sebenarnya Wahyu masih ada Pereira yang main. Kalau gua kalau apa nih di Y itu sama kayak Asti, masih main sekali lagi kan. Habis itu gue juga punya Salah, juga triple captain Ken sama kayak Wahyu, tapi Wahyu punya Pereira gitu. Tapi ya sebenarnya so far untuk minus 4 dan 75 poin gue sih nggak bisa komplain banyak gitu, walaupun emang gak sebagus 96 poin, cuma ya gue bener-bener gak bisa komplain gitu. Kalau gue lihat maksudnya average dari pas 3 game ini menurut gue cukup oke lah. Kayak ada di 70-an gitu, menurut gue cukup konsisten ya. Maksudnya kalau FPL ini kan ya usahain setiap game week selalu positif aja gitu sih. Jadi gue gak ada masalah sih, gak bisa komplain. Oke. Aspi ini bakal main sih kira-kira lawan Liverpool? Pasti main. Pasti main. Soalnya dia three at the back. Dia tuh biasanya Aspi, pilihan utamanya sekarang ya Aspi, Christensen, sama Rudiger. Itu yang tiga yang kemungkinan nggak bakal bisa diganti untuk waktu dekat, soalnya Thiago Silva juga trainingnya juga belum full gitu, belum full training, jadi emang belum ada kesempatan. Dan ke Liverpool juga katanya Tuchel nggak dibawa Thiago Silva, jadi kemungkinan besar udah kayak 90% tuh three back-nya ya Aspi, Rudiger, sama Christensen, kecuali tiba-tiba Tuchel ganti formasi jadi 4 at the back. Gue nggak tahu, bisa-bisa yang dijadiin right back itu bukan Aspi tapi Reece James, gue nggak tahu. Iya. Kemungkinan soalnya kan Zuma nggak mana sih? Zuma itu kemarin ada main siapa ya? Dia ada main, tapi maksudnya dia bukan cedera, maksudnya nggak dimainin aja gitu. Nah, dia nggak dimainin. Oh, padahal dia sempet ya FPL kayak apa? Dia goal trap-nya kalau corner tuh gila loh Zuma itu. Iya, aerialnya parah ya, dia emang bahaya banget. Waktu itu kan 10 sampai 15 game pertama kalau nggak salah dia udah 3 gol. Iya, dia banyak banget gol, gue inget banget. Gua kan waktu itu pakai Zuma kan, instead of Chilwell, baru pakai Chilwell. Oh iya. Gua pakai Zuma. Nah, itu emang diferensial gue gitu waktu itu. Cuma Zuma sih nggak kepake, belum kepake. Oke. Right. Tapi gue liat tim kita sama ya Joy, sebenarnya maksudnya komposisi. Sebenarnya sama yuk. Iya yuk. Iya kan? Mirip. Cuman lu hoki aja Pep, maininnya si Stones sekarang lo game pertama. Dan itu mastermind. Oh dia tapi gue Martinez lu pop ya, bedanya itu ya. Bedanya itu. Iya. Kan sama aja, cuma beda 4 poin. Martinez pop. Iya. Oke, nextnya MV. Satu-satunya orang di liga kita yang di game week ini salah kapten. Ini tahu. Tentang differential. Yang Mickey kesel. Oh iya, benar juga ya. Gue ngeliatnya udah 4 doang udah pengen itu. Reverse jinx. Aduh, kacau. Kayak ini tim kayak kacau parah. Kayak Cancelo itu kayak investasi bodong ya. Kayak lebih kalau dilihat mendingan kan kalau enggak sama Stones gitu kalau mau double up City defense. Terus gue start ini Dallas nih. Ini kayak salah estimasi. Iya, benchnya parah sih. Benchnya kan kayak 22 poin, terus 22 poin Liverpool kan kayak gue bilang oh ini bakal high check kan kayak my biggest regret nggak pakai bench boost gitu. Jadi ini my bad. Terus di sini yang nyelamatin gue supaya gue nggak sampah parah paling bawah itu Son sih. Benar. Ya hat-trick sih. Kalau kayak hat-trick ya man. Tapi lu kenapa nggak keluarin Madison tadi kemarin?
Kenapa? Nggak keluarin Madison lo kemarin. Iya, karena gue udah -8. Jadi kayak gue ya nggak mau -12 gitu. Soalnya kan gue transfer Rafinya buat si Barnes kan. Gue nggak transfer. Game ini lu -8? Ya gue -8 karena gue transfer gue -8 buat si Dean sama Calvert-Lewin. Karena gue salah transfer nih, harusnya gue transfer out si Madison buat Barnes, bukan Rafinya. Kalau gue pakai Rafinya kan seenggaknya kayak gue bisa ada 2 nih, gue bisa ada 2 poin gitu loh, nggak -4. Terus Dean juga, ya Dean untungnya dapat clean sheet gitu ya, walaupun nggak maksimal tapi ya Calvert-Lewin again. Disaster. Disaster. Belum tentu lah ya, belum Belum tentu makanya itu ya. Disaster man. Ya bisa aja Calvert-Lewin hat-trick tapi Ken juga hat-trick gitu kan, terus kita terima kabar nggak apa-apa juga. Tapi kan clean gue chip gue masih gue simpen loh. Gue masih bisa. Benar. Simpen terus salah hat-trick ya. Salah hat-trick gitu. Gue ada differential Son. Lu jangan itu Son, karena dia lihat kemarin Bale Son kombinasi benar-benar kayak oh my god, kayak Trap. Ya gue bakal double up force. Trap. Bale Son. Trap. Keep your words ya. Trap. Gak tau nih, kita tanya fans Madrid FPL 62 gimana Bale. Gimana sih? Tapi gue nggak tahu ya gue biasa atau enggak ya. Tapi tuh gue sempet bilang sama si Azril sebelum match kemarin, sebelum lawan siapa kemarin tuh? Lawan Burnley. Kan si Bale udah main juga tuh, ya kan. Dan gue bilang ke si Azril, ini nih pertandingan maksimalnya Bale tuh segini, udah nggak bakal bisa lebih bagus lagi. Iya. Gue bilang gitu. Tapi ternyata kan gue salah, maksudnya ternyata pas lawan Burnley lebih gila lagi gitu. Gue nggak tahu ya, maksudnya dia nemuin dan gue ngeliat kemarin Tottenham itu mainnya kayak Madrid zamannya ya Mourinho, maksudnya kayak dulu Mourinho di Madrid gitu loh, maksudnya bahkan sampai Zidane awal-awal ya, maksudnya tuh masih kayak ada Ronaldo, ada Benzema, ada Bale, mungkin mereka tuh bermain tuh dapat banyak ruang. Gue bilang kan, maksudnya Son nih kalau dapat ruang nih berbahaya banget gitu loh. Dan kemarin tuh Burnley menurut gue agak aneh ya, maksudnya defense-nya nggak solid banget, nggak compact, terbuka banget, tapi pelan gitu, maksudnya turunnya tuh jauh banget. Lautern kan sampai ke depan-depan, tapi turunnya tuh lama banget. Jadi menurut gue kalau lawan tim kayak Burnley lagi gaya mainnya, maksudnya akan terus terbuka itu, bisa jadi ya perform gitu. Cuma kalau kayak lawan West Ham kemarin kan sebelum Burnley kelihatan tuh perbedaannya ya, kalau maksudnya lawan tim yang defendingnya gila-gilaan. Kan jago banget sih defendingnya, kayak gila. Tapi yang gue bilang kemarin loh, maksudnya kalau on paper Mourinho tuh yakin dia tuh pasti main nyerang gitu loh, nggak tahu kenapa. Dan kemarin kalau lihat dia tuh pasang Bale, Kane, Son sama Lucas Moura langsung men. Jadi kayak emang bener nyerang banget. Moura kan mereka rotasi itu fans. Iya. Rotasi itu. Token bisa jadi dan attack betul. Iya, mereka bagus sih game kemarin. Oke, next Deyak skip aja. Deyak ini benchnya ijo-ijo loh. Deyak ini jadi sebenarnya gue bench boost. Gue tahu sih, maksudnya ini tuh bukan terbaik lah buat bench boost. Gue ada 2 pemain Burnley sama 3 pemain Leeds dan bener-bener semuanya blank ternyata kan. Tapi nggak usah so humble. Nggak, ini emang dari dasar hati gue, tenang aja. Nggak, maksudnya Wan Bissaka sama Son tuh yang maksudnya yang masih ngangkat gue, yang lumayan diferensial ya. Wan Bissaka sama Son. Jadi gue nggak tahu sih. Dan gue sisa 3 pemain lagi kan yang main, Fulham sama PBA lawannya Calvert-Lewin. 100 poin sih pasti ya, 100 poin. Cuma gue nggak tahu sebenarnya. Pasti lah. Oke.
Udah skip aja nih video lu sendiri aja lah. Oke, nextnya nih kita bahas fixture. Yang double Southampton bakal double game week sama satu lagi yaitu siapa ya? City, iya. Southampton sama City. KDB bro, KDB. Nah ini kita ngomongin ya berarti. Ya. KDB itu ya kemarin tuh mainnya 90 menit loh. Maksudnya nggak di rest loh. Gundogan yang di rest sama si Pep. Terus masuk asis. Iya, masuk asis SPL. Jadi gue tapi ya berarti semoga kalau di rest emang dipersiapin untuk double game week sih, gue mikirnya gitu. Tapi kelihatannya kan KDB ini kalau dia lagi fit dia selalu main 90 menit gitu ya. Jadi makanya gue agak bingung juga antara KDB atau Gundogan ini apakah worth it. Tapi KDB sih tempted banget gue parah. Kalau kena rotasi sih kayak nggak tahu cuy. Feeling gue sih kena rotasi sih. Gundogan. You don't know man, you know. Terus kayak De Bruyne lumayan premium juga kan. Terus lu udah punya Salah, Fernandes. Kayak tapi Fernandes picture-nya jelek loh. Like Fernandes gue kasih transfer out. Fernandes gue masih. Gue udah sih. Dia main kelihatan capek banget gila kemarin tuh. Lawan top 6 kacau banget sih Fernandes. Iya kan? Jadi Anderson ya. Akhirnya terbukti kan statistik yang lawan top 6. Kemarin lawan siapa sih yang 0-0 Crystal Palace juga ngapa-ngapain dia. Crystal Palace juga tuh. Dia masih mau keluar dari kantongnya Kante tuh, masih belum keluar. Masih di kantong Kante. Dikantongin sih itu Chelsea dikantongin sih. Dikantongin sih. Itu masterclass. Biasanya dia tuh mainin Jorginho sama Kovacic, tapi tahu nih dia harus matiin Bruno, jadi yang dimainin tuh Kovacic sama Kante. Iya. Dan kemarin Kante gila banget. Mana? Kante tuh bagus sih kemarin. Match apa lagi yang bagus ya di 27 ini? Southampton. Mau nanya deh. Iya. Holding main ya Holding. Holding ini kayak Arteta juga defendernya suka rolet ya. Aneh banget. Dia biasa suka Luis sama Pablo Mari, kalau nggak Holding. Soalnya Holding David Luis. Lu nggak ada ya randomnya nggak ada yang maju sumpah. Nggak ada yang ngepres. Pablo Mari jalan ke arah yang sebaliknya aja. Aneh banget. Aneh banget. Kayak kita recap, kayak gue sebelumnya kan kayak gue hype banget ke Leicester. Oh Leicester must have. Contoh kayak disampahin Arsenal kan sama draw sama Burnley. Iya kayak beda banget yang ada Madison, terus playing ada Barnes gitu. Ya. Sebenarnya kalau lu nonton Leicester kemarin itu mereka cuma pakai satu center back murni. Jadi mereka main 3 back, tapi duanya itu Amarte sama Didi. Jadi mereka main pakai 2 CDM tapi dijadiin CD. Gua nggak ngerti, jadi sloppy banget tuh. Kemarin gol pertamanya Ibra aja dari salah passing anjir. Oh iya, ini Didi kan CDM. Iya, CDM sama Amarte dipakai. Amarte itu dipakai jadi RCB. Tapi kalau misalnya Leicester mainnya bagus, mungkin Pereira nih bisa jadi option nih. Karena dia kan mainnya depan banget itu loh posisi ya buat defender. Tapi Leicester risky sih. Maksudnya tulang punggungnya kan Madison sama Barnes nih ceritanya kan. Lu lihat Vardy juga nggak bisa apa-apa men kalau nggak ada mereka. Kalau hoki doang golnya katanya. Si modal hoki. Karena Vardy gue liat gol-golnya pun kayak dia curi space terus kan. Maksudnya kalau misalnya dia di press ketat tuh dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Maksudnya kalau ditempel terus dia tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Udah tua lagi. Iya. Mungkin satu lagi West Ham sih lawan Leeds ini bisa jadi Antonio crazy Antonio. No.
Enggak. Mau boy. Berapa kapten? Gue prediksi Leeds. Sumpah gue prediksi Leeds. West Ham super solid, man. Kayak kalau Aston Villa Jellings. Gue prediksi Leeds. Ini tuh West Ham lawan Leeds itu ibarat Arsenal lawan Leicester. Ya lo nggak bisa prediksi apa-apa gitu. Karena emang West Ham top 6 sekarang. Tapi ya West Ham bro. Tapi West Ham solid sih, solid defensif terus attack Antonio man. Ya gue nggak bilang West Ham solid, cuma Leeds pasti menang di sini menurut gue. Oh really man? Kemarin serius 1-0 man sama Villa. West Ham play at home loh. Iya. Leeds itu gue senang lihat Leeds main, tapi ya itu dia tuh menurut gue bisa ngebalikin odds lah. Bisa karena terbuka kan sama ini. Ya itu, tapi high risk high return gitu. Semuanya tergantung sama skill masing-masing dari playernya gitu kan. Gue pernah ngomong tuh mau Leeds itu kalau di PES dia mainnya bener-bener jauh-jauhan gitu. Kalau di PES tuh ada settingan ya kan, mau lu yang compact gini, apa lu jauh-jauhan gitu. Leeds tuh bener-bener jauh-jauhan. Jadi kalau lu hilang bola pas lagi lu mau ngalirin bola, itu bisa ke counter cepet banget. Nah di situ Antonio dia Jesse Lingard. tinggal gue cek. Ya nggak menutup kemungkinan, cuma ya gue fan Leeds. Liverpool lawan Fulham nih, bener yuk. Liverpool lawan Fulham. Masih pada percaya gak sih sama Salah? Menurut lu udah berapa game ya dia ngeblank ya? Maksudnya sampai sekarang ini, sampai sebelum game ini. Kita kan bandingin apa namanya? Bruno sama Salah kan, sama KDB. Iya. Terus akhirnya gue lihat kayak Bruno blank 2 kali. Terus meskipun kayak kan Salah juga Salah blank gak sih? Salah blank juga kan? 2 minggu ya? Main, Satu lagi belum main. Cuma kemarin blank. Iya, Pasti terus blank. Secara fixture juga gue lihat Bruno lebih jelek sih. Jadi kayak I go for KDB sama Salah. Dan ya mungkin Salah. Ini plan gue ya. Kalau misalnya Salah blank lagi, I think abis lawan Fulham maksudnya. Mungkin gue shift to Son atau Bale. mungkin kemungkinan Bel risky sih. Iya. Gaji tapi Salah ini diferensial nggak sih buat gua sama Jojo buat lawan FA sih supaya tapi kemungkinan otak kita sama ya kalau habis lawan Fulham nge-black kayaknya Fulham juga sih juga sampah Fulham di awal musim udah improve parah. Iya. Tapi lu mesti lihat juga kan ini lawan Spurs mereka gimana, karena kayaknya pengaruh juga sih. Betul. Benar. Mereka degradasi, udah di zona degradasi tapi bisa jadi gitu. Yang kan Liverpool kayak Henderson cedera gitu. Tapi mereka TAA bagus kemarin sih. TAA bagus. Benar. Menarik sih Liverpool. Dan gamenya bagus-bagus nanti setelah 3-1. Apa? Game siapa? Liverpool. Oh, Liverpool. Iya. Finish Liverpool aset kayak stay away lah. Really man. Salah hat-trick di malam ini. Jangan ngejing. Ngejing. Nggak boleh. Oke, kita langsung ke ini aja nih. Barnes replacement, karena kita semua punya Barnes. Dan ini orang cedera loh. Bisa-bisanya cedera. Baru main nggak nyampe 60 menit. Jadi ini lagi ramai banget yang dibicara ini. Gua masukin sekitar 6 nama di sini. Lingard, Saka, Bale, Neto, Traore sama Mount. Di sini dari cost sendiri bisa kita lihat Saka paling murah ya, Saka paling murah. Tapi kalau dilihat angkanya nih, Lingard, Bale
sama Neto ini lumayan bagus nih, lumayan ijo-ijo dari data gua. Jadi menurut lu pada gimana nih? Siapa yang paling bagus gantiin Barnes ini? Mateus Pereira. Gak ada yuk. Siapa yang mikir dia yuk? Lingard? Saka tapi dari angka tuh Saka fixture-nya jelek sih. Lu lihat Arsenal kemarin lawan Leicester. Kita insya Allah aja Arsenal ini. Arsenal lawan Leicester tuh nggak dihitung anjir, karena kan ya itu nggak bisa ketebak. Nanti bisa-bisa Arsenal lawan Burnley, bisa Burnley yang menang. Gue percaya gitu loh, maksudnya emang risky banget gitu formnya Arsenal sekarang season ini nggak bisa ditebak jadinya. Dan kita ada improvement, kita improve tuh ada partai balik lagi kayak partai Thomas Partey Saka langsung bla dan Arsenal juga katanya kan dia mau ini fokus ke Europa League daripada ini. Jadi pemain kuncinya katanya mau di Europa League. Saka nih gimana? Rotation gak sih? Maksudnya risky juga Saka. Iya sih. Tapi kita ada juga Willian sama Nicola Pepe. Kemarin kan kita lihat kombinasi oke banget itu. Kayak Willian ini kayak gue udah kacau banget deh Willian. Ada account Twitternya anjir. Willian udah dia main lepas. Tapi mungkin bisa kalau dia nggak rotate nih juga Arteta juga kan sama kayak Pep karena dia kan muridnya itu Saka atau mungkin Pepe sih, mungkin differential itu risky banget gitu. Gimana what you think about that man? Traore sebenarnya Owen nggak masukin satu lagi nih daripada lu masukin Neto, mendingan lu masukin El Ghazi sebenarnya. El Ghazi what? El Ghazi? Yeah. No Grealish. Tapi kemarin nih skor. Iya. Aja please. Lawan siapa ya? Yang di assist Watkins tuh pokoknya lawan siapa tuh? Ya Leeds. Gue udah make a move ya, gue ganti Rapinya. Tapi itu karena in preparation for blank game week akhirnya gue ketar-ketir gue kan gara-gara ngobrol kemarin gue so pede blank game week gue kosong gitu kan. Tapi ya berhubung emang Barnesnya cedera ya, jadi ya udah gue ganti ke Rapinya sih. Dan gue punya Mateus Pereira. Adalah bro. Dayu. Tapi bodong kayak ASM. Iya anjir kayak ASM kayak San Maximal. Tapi lu pernah nggak ada yang tertarik nih sama Lingard? Gue tertarik. Lingard jujur gue tertarik banget. Beneran. Gue next game week mungkin Lingard. Tertarik sih Lingard. Lingard tuh sebenarnya di West Ham tuh solid banget loh. Maksudnya solid. Gila loh Lingard. Fixture-nya tapi West Ham lumayan susah sih. Fixture-nya mungkin. Ya Lingard minusnya cuma fixture sih. Dan dia nggak bisa main lawan MU. Iya betul. Benar. Dan dia nggak boleh main lawan MU. Jadi lu harus siap-siap bench kalau masukin dia 28. Tuh penting banget sih. Soalnya itu dia chance gitu. Tapi kalau mau ngomongin Mount, ya itu Jo. Gimana Jo? Mount ini bagus banget loh Chelsea ini. Kayak Messi dia jadi di England Messi. Saka. Bukan masa. Saka. Gue akan dia Messi atau apalah nggak akan terlalu baik, tapi dia solid banget nih, beneran. Lu lihat tuh chance create-nya emang banyak banget gitu. Kalau nonton dari game-game gitu, bahkan sering kayak pre-assist. Yeah. Dia sering bikin passing penting juga gitu. Tapi ya gue nggak tahu, sekali lagi ini kan FPL. Ya apakah dia bisa ngasih return? Soalnya gue dulu punya Mount itu double game week 19 tuh, dari game week 17-an kalau nggak salah, 16 tuh. 4-5 game week lah gue punya Mount gitu. Tapi
cuma 1-2 kali gitu returnnya, jadi aku nggak tahu sih kalau buat kayaknya harus lo pikir-pikir lagi. Dia untuk FPL ya lah, maksudnya untuk secara game memang bagus banget, cuma apakah untuk poin FPL itu kan enggak. Bener kan? Kalau lu punya budget lebih mau ke Bel gak lu pada? Setelah nonton kemarin. Mau lihat dulu lah lawan Fulham ini gimana. Ya betul ya. Itu bisa gara-gara fitness dia gak sih gitu nggak dimainin karena strategi sih kalau menurut gue sih, biar strategi sih. Maksudnya ketika Mourinho sadar dia bisa menyerang, pemainnya bakal track gitu, attackernya bakal track semua. Karena mereka punya quality-nya gitu. Iya. Jadi pemain-pemainnya oke sih Spurs sekarang. Oke lah. Lu gimana, Man? Lu fix Traore? Gue sendiri sebenarnya masih bingung gue sebenarnya berdasarkan itu lo harus tahu sih. Berdasarkan chip lu, maksudnya karena gue kepikiran gue bakal free hit di 29, gue itu karena gue free hit 29 tuh berarti tim gue pasti 30 balik lagi kan ke 28. Nah di 28 itu sama di 30 itu Aston Villa tuh masih bagus matchnya. Aston Villa tuh 30 dia lawan Fulham. Jadi maksudnya gue kayak karena gue mau free hit, gue coba ngetek dulu nih game week 27, 28 yang matchnya bagus siapa, dan setelah free hit tuh siapa yang bagus. Dan yang kayak gitu tuh menurut gue Aston Villa tuh punya itu. Jadi dia sebelum free hit bagus dan setelah free hit dia bagus. Nah kayaknya gue mau ngincer itu. Jadi walaupun sebenarnya nggak appealing banget ya Traore ini, tapi kayaknya sih gue bakal dia. Cuma kalau ada pilihan kedua kayaknya gue Lingard sih. Gue bakal Lingard sih. Aston Villa lawan Sheffield juga gampang harusnya buat Aston Villa. Ya kita nggak tahu Grealish kapan balik. Ya benar. Sebenarnya itu dia di atas, baru baca di atas kertas lah. Dia bisa balik 7 Maret sih. Ya kalau Grealish balik sekaliannya Barnes for Grealish ya kan? Kenapa enggak? Oh iya benar. Iya kalau dia balik ya. Kalau dia balik ya. Ya kan it's an possibility kan, beda 1 M-an doang kan, 1 jutaan doang. Source trust me bro. Itu bakal huge boost sih, dan bisa langsung Grealish lagi buat Barnes. Sama bikin Watkins lebih oke. Ya kan gue udah kayak Aston Villa ya. Dan next lah kita bahas kaptensi aja nih, yang orang pada bingung juga. Siapa kapten game week 27? Ini data-datanya. Kalau dari match pasti City ya. City maksudnya dua game week, maksudnya double game week. Walaupun sebenarnya nggak bagus-bagus amat tuh, MU sama Southampton. Dan sebenarnya kalau dilihat di atas kertas ya Kane sama Salah lebih bagus matchnya, walaupun 1 game doang. Cuma kira-kira gimana nih? Apakah Kane lagi atau Ward nih Salah nih kayaknya ini bakal titik baliknya, atau mending percaya sama tim double game week? Double game week sih gue sih. Double game week ya? Sih kalau lu pasti bakal ada resiko rotasi sih dari City gitu, apapun De Bruyne juga. Iya. Tapi ya De Bruyne pasti dimainin sih, gue yakin banget De Bruyne pasti dimainin. Jangan lupa ada UCL, jadi mereka double game week ada UCL. Benar dia tuh. Jadi gue rasa rotasinya bakal gila-gilaan sih. Dan dia kemarin ini leg kedua ya, mereka leg kedua kan? Leg kedua lawan Mönchengladbach. Mereka leg pertama menang nggak? Menang. Good nol lah, jauh kan? Menang, nggak tahu ya berapa sih? Lupa. 2-0 agregat. Oh 2-0. Salah PS2 lah. Pep buat Premier League sih. Mereka bisa quadruple sih City. Iya. Iya.
gila banget sih. Parah sih. Oil money. Well, money Chelsea apa anjir. Trigger. Oil money juga. Bener oil money juga. Tapi nggak masalah sih, gue punya keempat kapten yang lo pilih ini man. Jadi like Iya. Sebenarnya ya itu tergantung lah. Cuma kalau gue sih kayaknya gue bakal, kalau nggak Gundogan, Kane gue. Karena gue nggak punya salaman De Bruyne kan. Tapi gue maksudnya gue nggak menutup kemungkinan ambil yang single game week doang gitu, Kane lawan Crystal Palace. Cuma ya itu dia harus. Yes. Oke, sorry ada gangguan guys. Sampai mana tadi ya? Kita udah mau masuk. Oh iya. Ya gue bilang kalau gue sih kayaknya bakal prefer Kane gitu. Oke. Grealish. Gila. Grealish. Ya guys, kalau pakai Inggris beneran respect. Balls of Steel. Gue penasaran nih tim plannya nih gimana nih. Ini dari gue dulu ya, tim plan ya. Yak. Kalau gue sendiri pasti gue bakal inin Barnes kan, jual Barnes. Nah kalau jualnya gue belum tahu nih ke siapa. Tapi tadi gue bilang kalau nggak either Traore ya Lingard. Sama satu lagi, gue masih punya 2 Burnley player, Lawton sama Pope. Dan match mereka tuh jelek banget sebenarnya. Udah dari kemarin udah jelek sih sebenarnya. Jadi gue pingin keluarin dia, masukin juga mungkin pemain defender Aston Villa juga atau pemain lain, cuma gue belum tahu. Tapi itu harus gue lihat lagi sih apakah worth buat gue pindahin sekarang atau enggak. Oke. Solid. Kalau itu talk about dia lah. Wan, gue mau nanya, tapi lu gunning for top 100 atau gimana, Wan? Gue ngeliat ya sebenarnya. Gue kemarin tuh gue lihat di live FPL. Gue ke 100 ke nomor 1 kalau nggak salah, atau ke 100 gitu. Pokoknya gue masih lebih dekat gue jatuh ke 100.000 daripada gue naik ke situ. Ngerti gak? Oke. Jadi poin gue itu sekarang di posisi gue 1000 berapa gue ya kemarin? Gue itu lebih 1000-an. Iya, gue 1500. Gila lu. Iya, gue 1500. Yeesh. Tapi 1500 pun poinnya itu masih lebih, gue bakal lebih dekat ke 100, gue jatuh ke 100.000 daripada gue ke 100 atau ke 1 gitu, gue lupa. Oh, bedanya jauh banget. Gila banget. Shit, can relate, you know what I'm saying? Oke, MV. Oke. I smell wildcard, man. Gak. Kayak gue bakal, karena hope nih, yang paling gue prioritas mungkin Barnes. Kayak gue bakal hit sih. Mungkin ini Madison gara-gara gue bisa hit lah buat gue keep Madison, terus Barnes gue ganti Grealish. Terus Dallas ini nggak start transfer, mungkin gue pikirin si Barnes atau mau sambil buat Saka atau Rafinha lagi kan. Tuh. Tapi kalau gitu gue harus milih di antara Madison atau Grealish gitu. Dan di sini ya Madison juga kata, gue baru baca tadi Brendan Rodgers bilang ya nggak bisa balik lawan next match mereka lawan Brighton gitu. Terus juga Calvert-Lewin ya lawan Chelsea yang defense solid. Nih nggak tahu nih ini gue bakal main 4-4-2 atau ya udah pasang aja gitu, berharap dia nyepor gitu loh. Lihat so far gitu sih. Kapten ya mungkin antara Gundogan atau Grealish sih, atau Son juga biar nggak itu. Atau mungkin Antonio bisa juga teh, solid sih Antonio. Tapi Dukun Azril sudah berkata tidak. Dukun Azril. Jadi lebih baik kita nurut saja.
Kan kemarin tuh Ini orang dukun. Gue kan kemarin prediksi tuh kan. Chelsea MU, gue bilang 1-0 buat Chelsea. Habis itu Liverpool Chelsea 2-0 buat Chelsea. Dan nggak jauh-jauh. Iya, Kemarin Chelsea MU 0-0. Betul. Habis itu nih tinggal ditunggu aja nih. Sebenarnya gue ada satu lagi prediksi, tapi waktu itu belum ada MLS. Gue bilang nggak mau tuh. Ini West Ham Spurs, gue pegang West Ham 3-1. Ternyata full time West Ham 2-1 gitu. Iya. Ya lu bisa percaya omongan gue, tapi nggak ada dasarnya gitu. Begitulah. Yes sir. Ini kayak Wahyu ada trouble nih, kayaknya udah nggak bisa ikut ya. Salah gue bahas tim gue dulu terakhir. Oke, kita ke Minano Tabo dulu. Wahyu dulu. Gue izin ya guys habis ini teman-teman. Iya. Gue sebenarnya udah make a move as always, you know. Iya. Gue nggak percaya sama Bruno karena dia udah blank 2 kali plus juga dia fixture jelek ya. Jadi gue shift ke KDB. Terus Barnes gue ganti rapinya buat blank game week 29 sih. Karena gue gak ada lead sama sekali kan. I need to catch up. Jadi gue -4. Terus ya gue pretty much lumayan satisfied lah sama my team going on to the next game week. That's all sih. Oke guys. Pamit dulu ya men ya. Yoi. Thank you guys. Alright bro. Westbound. Gimana nih, Jo? Terakhir pas gue nih. Aduh, benci banget gue liat kiper gue pop anjir. Ini lo bench boost atau enggak ya? Enggak. Kenapa putih ya? Iya warnanya hijau tuh, enggak ya? Enggak. Putih kok, putih. Gue, oh iya bener ini. Benar. Sejauh ini yang pasti keluar menurut gue Fernandes. Bukannya Barnes? Barnes kelihatannya bakal gue biarin di itu dulu, di bench dulu sih. Padahal gue ngomong apa ya? Padahal tadi malamnya udah ada transfer plan udah lumayan serius gitu. Tapi yang pasti gue keep salah. Rafinha Bamford gue mainin karena gue percaya Leeds akan menang lawan West Ham. Nah itu gue juga nggak mainin Koval ya, tapi tetap Koval gue simpen buat blank game week. Tapi gue nggak mainin Koval karena gue tahu mereka bakal kebobot. Sampai bener sih nggak jelas. Anti West Ham aja. Enggak lah, gue nggak anti West Ham. Kan West Ham gue kemarin prediksinya menang lawan Spurs dan kemarin beneran kejadian. Dan jadi ya gue nggak tahu itu tuh feeling. Iya. Ngeblank. Oh iya, sama satu lagi yang pasti gue ganti itu Martinez, tapi gue nggak tahu gue mau ganti ke Ryan apa Pom. Ryan nggak bakal start sih. Iya Ryan. Cuma maksudnya gue mau nge-save duit atau enggak gitu, soalnya kan kalau ganti ke Pop langsung berarti gue nge-save duit kan. Kalau ganti ke Ryan berarti harganya dari Ryan ke Martinez kan naik gitu. Jadi ada dua kiper. Johnston bagus. Jadi ada 2 kiper yang yang bisa ditukar-tukar lah dan dua-duanya decent gitu. Kiper udah pasti masuk, sama Fernandes udah pasti keluar, tapi gue nggak tahu Fernandes yang keluar apa Gundogan ke KDB gitu. Jadi gue masih Iya, Fernandes out man, gila lah lawannya City teh. Iya sih. Dan derby kita derby Manchester tidak ada yang tahu. Gue pengen banget sebenarnya masukin Salah lagi, cuma gue nggak ada duitnya. Dikantongin Rodri nanti Fernandes masuk ke kantong. Rodri. Gak apa-apa pasti ada big chance menang, tapi ya Fernandes dapat iya sih bonus poin lumayan. Ya. Oke, gue rasa cukup sih guys hari ini. Udah dibahas juga semuanya.
Good luck juga buat lu berdua sama Wahyu yang nggak ada Gameweek 27. Semoga transfernya nggak flop atau nggak ngeblank. Betul Oke. sekali. Thank you ya semua. Bye bye. Thank you.